Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat hingga pada sore hari ini. Allah menjadi saksi kepada kita semua, wabil khusus warga Bogorami Makam dan para tim dari Batu Beling. Allah menjadi saksi kita bersama-sama dengan niat ikhlas karena Allah. Kita ingin memperdalam ilmu agama Islam. Dengan adanya niatan kita ini dan kita langsung praktekkan, maka sudah pasti Allah insyaallah akan ridha kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah kita bisa selamat dari jurang kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Hadirin jamaah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada sore hari ini kita insyaallah akan membahas di kitab fiqih, atau biasanya bahasa yang kita sering dengar fiqih. Lagi, kalau bahasa Arabnya fiqh atau fiqhu. Tapi kalau bahasa yang dibawakan oleh para sunan, fiqih, ya. Apa itu ilmu fiqih? Ilmu fikih adalah ilmu yang mengatur kita dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila seseorang belum memperdalam, belum mengetahui ilmu fikih, maka bisa dipastikan ibadahnya naudzubillah min dzalik amburadul. Sebagai contoh Bapak Ibu, di hadis yang sahih ada seseorang yang baru memeluk agama Islam. Lalu dia sholat di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sholat dengan kecepatan kurang lebih 100 km per jam. Berdiri, ruku, i'tidal, sujud. Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Nabi Muhammad SAW melihat perbuatan sahabatnya itu, lalu Rasulullah SAW mengatakan, "Sholli fa innaka lam tusalli." Salatlah engkau, sesungguhnya engkau belum salat. Ya Rasul, ya Nabi, baru saja di hadapanmu aku salat. Beliau tidak mau banyak berdebat karena ini perintah Nabi Muhammad. Beliau langsung salat. Sama dengan kecepatan yang pertama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi. Lalu Rasulullah SAW langsung berkomentar di hadapannya, "Sholli fa innaka lam tusalli." Salatlah engkau, sesungguhnya engkau belum salat. Bingung sahabat. Ya Rasulullah, 2 kali aku sudah salat, tapi engkau bilang aku belum salat. Lalu Rasulullah dengan perintah Kanjeng Nabi, seseorang tersebut, sahabat tidak sebutkan namanya, agar menutupi aibnya, ya. Kemudian sholat lagi dengan kecepatan yang sama. Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar, the flash, ya, kalau ada bahasanya anak-anak muda zaman sekarang, cepat sekali. 4 rakaat, insya Allah nggak sampai 1 menit selesai, ya. Jadi
Ketiga kalinya Rasulullah SAW mengatakan, "Sholli fa innaka lam tusolli." Salatlah engkau, sesungguhnya engkau belum salat. Baru sahabat tersebut setelah 3 kali perintah Nabi kepadanya untuk salatlah engkau, sesungguhnya engkau belum salat, baru beliau pasrah. Ya Nabi, aku gak tahu, aku gak ngerti salat sing tepat iku ya apa? Salat yang benar itu bagaimana? Lalu Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya as-salatu tuma'ninah. Salat itu tuma'ninah, alon-alon, perlahan-perlahan, pelan-pelan. Baru si sahabat tersebut sadar, sesungguhnya salat itu enggak boleh gesusu, enggak boleh cepat-cepat. Maka inilah disebutkan para ulama, ya, terciptalah ilmu fikih dari beliau, dari hal tersebut, ya, dan lain sebagainya. Makanya apabila seseorang sudah melakukan ibadah di dalam agama Islam tapi belum dilandasi dengan ilmu fikih, maka bisa dipastikan ibadahnya, naudzubillahi min dzalik, bisa menjadi sia-sia. Alhamdulillah sore hari ini kita karena panggilan Allah tidak melihat umur Bapak Ibu. Belajar ilmu agama Islam ini panjenengan tidak usah malu, karena belajar ilmu agama ini tidak ada batasan umurnya. Nabi Muhammad SAW bersabda di hadisnya yang sahih Al-Bukhari, Bukhari, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu dari engkau lahir sampai engkau menuju liang kubur. Jadi tidak ada anggapan orang, oh belajar itu harus umurnya sampai 18 tahun, 20 tahun. Boten Bapak Ibu. Tidak ada batasan. Mari yang Bapak Ibu yang mungkin masih ada kekurangan di ilmu fikih, yuk kita bareng-bareng kumpul di Masjid Nurul Salam ini untuk sedikit demi sedikit memperdalam ilmu fikih. Yang mungkin ada kekurangan dalam hal ilmu Al-Quran, monggo bisa bareng-bareng ke tim Batu Beling juga untuk belajar tashih, ya, dalam belajar ilmu Al-Quran. Alhamdulillah, suatu kenikmatan yang luar biasa kita berkumpul ini untuk menuntut ilmu. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya yang sahih, "Man salaka tariqan ilal ilmi, salakallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang mau ke jalannya surga, maka dia harus menuju jalannya menuntut ilmu. Panjenengan sedaya pengen masuk surga? Kepingin masuk surga? Salah satu jalan panjenengan masuk surga adalah berkumpul di majelis ilmu, di majelis taklim seperti ini untuk belajar ilmu agama. Ini kata Kanjeng Nabi salah satu jalan. Jenengan mau tahu jalan menuju Ampel, lewat Kenjeran lurus Lempeng, belok kanan, lewat Sidorame, belok kiri lewat Pegirian, niku jalan. Akhirnya tujuan kita sampai. Mau ke Jakarta harus lewat tol Perak dulu, kemudian lewat tol Semarang Solo dan seterusnya, sampailah kita ke Jakarta. Jenengan kita bersama-sama mau ke dalam surganya Allah, salah satu jalan menuju surga Allah, jalannya ya niki. Jalannya ialah ini. Dan sudah barang tentu insya Allah dari 7 langit ke atas Allah melihat kita. Allah ridha kepada kita. Mudah-mudahan kita niat ikhlas, ya, bukan karena paksaan belajar ilmu Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita belajar kitab fikih, ya. Panjenengan mau ngomong fikih ya mboten napa-napa, ya. Buku sudah ada di tangan Anda semua. Kitab fikih ini kenapa kok harus ada bukunya nih Ustaz? Padahal kita hanya mendengar ini sudah cukup. Bapak, Ibu, nun sewu, ingatan seseorang itu pastinya al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya lupa dan salah. Saya ngomong 2 menit yang lalu apa yang saya utarakan, insya Allah saya yakin jenengan ada lupanya, nggak komplit. Lu bagaimana dengan nanti kita bahas ilmu, sedangkan jenengan kayak denger dongeng. Yo pasti masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Ngapunten saya lupa Bapak Ibu. Ya, makanya harus ada kitab dan harus ada bullpen untuk menulis. Itu salah satu tanda seseorang pengen betul-betul menuntut ilmu.
Alhamdulillah. Di pembukaan kitab Safinatun Najah, monggo kita buka. Mungkin ada salah satu di antara panjenengan yang bisa membaca dari awal Bismillahirrahmanirrahim. Monggo silahkan, siapa? Sumat mungkin? Hah? Apa kalau harus dipersiapkan ini? Nanti kedepannya harus ada yang baca, kemudian nanti saya yang mensyarahkan. Oke. Saya baca dari awal, monggo dibuka halaman pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat yang sangat agung Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat yang sering kita dengar, yang sering kita ucapkan, tapi terkadang luput pemahaman kita di kalimat itu. Kanjeng Nabi sebelum memulai makan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum melakukan perjalanan keluar rumah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ketika memakai pakaian, pakai baju mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ketika membuka baju beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Memakai sandal mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ketika masuk masjid mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang kalau sudah dengan Bismillahirrahmanirrahim selalu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, sesungguhnya insya Allah seseorang tersebut pasti diselamatkan oleh Allah. Apabila dia dalam kehancuran finansial, dengan dia selalu mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Allah angkat rezekinya, Allah lapangkan rezekinya. Barangkali dalam suatu hari dia mungkin dalam keadaan sumpek, melarat dan lain sebagainya, dengan seseorang mengucap sering istiqomah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Allah akan ridho dan angkat derajatnya. Mungkin kita termasuk orang-orang yang ahli basmalah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya pakai bahasa Indonesia saja, Bapak Ibu. Kalau pakai syarah Jawa nanti akhirnya merembet ke Sunda, merembet ke Madura. Jadi lebih formalnya saya pakai bahasa Indonesia saja. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Ali karramallahu wajhahu mengatakan, ya, siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah sepupunya Nabi Muhammad. Beliau adalah menantunya Nabi Muhammad. Sepupu plus menantu. Beliau dikatakan, Rasulullah mengatakan, ana madinatul ilim wa aliyun babuha. Faman aradal Madinah falyatiha min babiha. Aku, kata Nabi Muhammad, adalah kotanya ilmu. Dan Ali adalah pintunya kota. Barang siapa yang mau menuju kota, maka dia harus lewat pintunya. Sayyidina Ali karramallahu wajhahu mengatakan, saking besarnya nama Allah di kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini, aku bisa menulis tafsir Bismillahirrahmanirrahim di kitab yang berjilid-jilid hingga mungkin ada 70 ekor unta yang gak sanggup membawa tafsir saya. Cuman Bismillahirrahmanirrahim. Apakah engkau melakukan, Sayyidina Ali? Aku gak mau melakukan. Karena tafsir harus dilakukan dengan banyak, ya, tafsir harus dilakukan di kitab Al-Quran, ya. Maka dari itu beliau mengatakan saking agungnya, aku bisa menulis Bismillahirrahmanirrahim dengan tafsir yang aku akan protoli dari huruf ba sampai huruf mim. Tapi sudahlah, ini sudah nama yang paling agung. Tidak ada nama seagung kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bapak Ibu, Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Mengapa Sayyidina Ali bukan radhiyallahu anhu? Sayyidina Abu Bakar disebut apa? Radhiyallahu an. Sayyidina Umar disebut radhiyallahu an. Sayyidina Utsman disebut radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali bukan radhiyallahu, karramallahu wajhahu. Kenapa? Karena Sayyidina Ali, apa arti karramallahu wajhahu? Semoga Allah memberikan kemuliaan pada wajahnya. Rasulullah faham Sayyidina Ali disebutkan, ya, kenapa kok Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman tidak seperti Sayyidina Ali? Apakah karena dia sepupu beliau, sepupu atau mantu beliau? Bukan. Sayyidina Ali disebut karramallahu wajhahu karena beliau sejak kecil hingga beliau dewasa, hingga beliau memiliki keturunan, tidak pernah melihat kemaluannya. Tidak pernah melihat kemaluannya sendiri.
Tidak pernah. Makanya Rasulullah mendoakan kepada Sayyidina Ali, karramallahu wajhak. Semoga Allah memberikan kemuliaan kepada wajahmu. Seseorang yang terbiasa, nun sewun nggih, ini ilmu fikih. Orang yang kebiasaan melihat kemaluannya sendiri itu membuat pikirannya pelupa. Nggih. A'udzubillahi min dzalik. Makanya saya seperti santri-santri saya tekankan, usahakan jangan sampai kita melihat kemaluan kita sendiri. Ini ilmu fikihnya nggih, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau hafid Quran, kalau melihat nun sewu, kemaluannya sendiri, dia akan hilang hafalannya perlahan demi perlahan. Niku saya ngafid Quran, lah saya mboten hafid lah. Ya apa Ustaz? Barang siapa yang ingin dimuliakan wajahnya oleh Allah di hari kiamat nanti, jangan usahakan perlahan, pelan-pelan, jangan untuk melihat kemaluan Anda sendiri. Jangan. Fanaudzubillah, apalagi melihat kemaluannya orang lain seperti suami istri dan lain sebagainya. Haram. Ya, disebutkan beriwayat bukan haram ya, kalau suami istri disebutkan diperbolehkan bahkan makruh. Tapi untuk diri sendiri pun disebutkan kalau Anda pengen diangkat derajat Anda, wajah Anda dimuliakan oleh Allah, usahakan mulai sekarang seperti istinja ya. Buang air besar, buang air kecil, tidak melihat kemaluan sendiri. Mudah-mudahan kita dimuliakan wajah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini bab pertama. Monggo sareng-sareng panjenengan dilihat di dalam kitabnya Faslun. Fasal Arkanul Islami khamsatun. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa saumu Ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ketika kita sudah membaca bahasa Arab, lalu kita membaca terjemahan, maka kita akan paham apa yang kita baca. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin panjenengan masih terbata-bata ketika membaca kitab, monggo pelan-pelan dibaca aja nanti. Di rumah dibaca pelan-pelan, kemudian baru terjemahannya. Jangan terjemahannya aja langsung dibaca, ya. Karena rahasia ilmu itu ada di bahasa surga, sedangkan bahasa surga itu adalah bahasa Arab. Maka panjenengan yang mungkin masih belum paham betul bahasa Arab, pelan-pelan saja di rumah nanti dibaca lagi. Arkanul Islam. Seseorang ketika memeluk agama Islam, wajib dia memiliki pondasi. Seperti halnya kita ada di masjid yang insya Allah yang kita cintai ini, Masjid Nurus Salam. Ada pondasi, bisa kita lihat ada dua pondasi di tengah-tengah masjid ini, ya. Apabila pondasi tersebut tidak kuat, maka apa yang terjadi? Ambruk, pasti. Begitu juga dengan keimanan seseorang, keislaman seseorang. Dia merasa dirinya Islam, tapi dia gak ngerti apa itu rukun Islam, maka percuma agamamu. Jadi ngerti, saya hafal ketika dulu SD. Ini bukan untuk anak TK saja, anak SD saja, Bapak Ibu. Nun sewu. Ini yang akan ditanya ketika nanti kita dikubur. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Kok bahasa Araban? Aku biyen ilinge bahasa Indonesia. Aku hafalnya bahasa Indonesia, aku hafal bahasa Jawa. Tidak. Usahakan dengan kita belajar perlahan, kita memaknai, dan insya Allah kita akan mudah menjawab soal di alam kubur. Ya, Arkanul Islam. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam ini, kata Kanjeng Nabi, didirikan atas 5 perkara. Selain itu tidak ada. Napa? Yang pertama, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Mengucapkan kalimat syahadat. Kalau pada umumnya yang mengerti syahadat. Tapi kalimat dalam ilmu fikih, kalimat asyhadu alla ilaha illallah disebut dengan nama kalimat tasyahud. Ya, kalimat tauhid, kalimat tasyahud. Syahadatu alla ilaha illallah. Makanya Bapak Ibu, kenapa kok seseorang ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tangannya itu kok ngacung ke atas.
Kenapa? La ilaha illallah. Karena hati ini ketika mengucapkan la ilaha illallah, hati ini terkait dengan telunjuk. Okay. Asyhadu an la ilaha illallah. Rasakan, nikmati ketika panjenengan bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu getaran hati ketika mengucapkan kalimat syahadat sambil mengangkat la ilaha illallah. Itu nikmat sekali. Enak sekali. Bukan hanya kita ucapkan di lisan asyhadu an la ilaha illallah gitu saja, enggak. Nikmati asyhadu an la ilaha illallah. Okay. Akan tetapi sangat disayangkan ya, fitnah dari kaum Yahudi sampai pada hari ini. Orang yang ngacung seperti ini dibilang ISIS, dibilang teroris dan lain sebagainya. Terjadi pada sekarang kan lagi musim Piala Dunia, nggih. Pemain Maroko kemarin seperti ini dibilang wah saking karena Jerman kemarin gak lolos akhirnya dia framing orang yang seperti ini. Padahal kalimat tauhid Imam Ghazali disebutkan di kitab Ihya Ulumuddin, kemudian di kitab-kitab fikih lainnya, di kitab tasawuf lainnya. Orang yang mengucapkan kalimat syahadatu alla ilaha illallah sambil mengangkat telunjuk kanannya itu nyatu dengan hati. Ya, kadang kita mengucapkan la ilaha illallah telunjuk kita seperti, makanya ketika sholat, ketika kita tasyahud akhir ya atau tasyahud awal, ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah di mazhab Syafi'i. Di mazhab Syafi'i. Sekali lagi, niki Bapak Ibu, kitab namanya kitab Safinatun Najah. Ini dengan mazhab Imam Syafi'i. Ya, saya nggak mau membawakan mazhab-mazhab lain, tapi insya Allah ketika perjalanan kita membaca kitab ini, saya akan sampaikan khilaf atau perbedaan pendapat ulama selain di mazhab Imam Syafi'i. Okay? Tapi sekarang khususnya saya akan membahas mazhab Imam Syafi'i terlebih dahulu. Seperti itu. Ustadz, bagaimana hukumnya ada seseorang mau masuk Islam, dia sholat, dia bisa bahasa Arab, dia mengaji Al-Quran, dia puasa, teman saya, Ustadz, tapi dia belum mengucapkan syahadat. Apa hukumnya? Nun sewu, apa hukumnya seperti itu Bapak Ibu? Tidak sah Islamnya. Karena ini kunci pertama. Ini adalah miftahul jannah, la ilaha illallah. Kunci surga disebutkan di riwayat Bukhari dan Muslim adalah kalimat la ilaha illallah. Kemudian syahadatu alla ilaha illallah, kita mengucapkan tiada Tuhan, meyakini, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Apabila seseorang yang sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah tapi dia masih meyakini ada Tuhan selain Allah, maka dia tidak sah syahadatnya. Okay. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bersaksi niku napa? Bersaksi itu yakin bahwasannya Nabi dengan Allah itu ada di hati. Yakin Allah pencipta kita, yakin Nabi adalah utusan Allah. Kalau kita sudah yakin Nabi Muhammad adalah utusan Allah, seandainya ada diutus Nabi palsu di daerah Kenjeran, maka kita yakini dalam hati kita, dia bukan Nabi. Nun sewu Bapak Ibu, Indonesia ini luas. Saya sering kejadian mendapatkan informasi di desa-desa, dusun-dusun yang memastikan ada orang yang mengaku Nabi. Dan ngapunten, bukan hanya mengaku Nabi saja, dia sudah mengaku Nabi, dia juga ada pengikutnya. Ini di Indonesia. Dia sudah ngaku Nabi, dia ada pengikutnya. Ya sing salah ini siapa? Pengikutnya apa dianya? Ya salah kabeh. Maka dari itu pentingnya seseorang mencas, ya di sini di judulnya sudah ada, mencas iman, ya. Kita mencas iman kita, HP habis, HP ngedrop, ya, atau laptop dan lain sebagainya. Kalau nggak dicas, otomatis nggak bisa digunakan. Begitu juga dengan keimanan seseorang. Kalau imannya sudah habis, sudah terkuras, bukan bolak-balik saja ya, tapi habis, bukan berkurang saja, habis. Kalau nggak dicas, tambah semrawut. Maka alhamdulillah pada sore hari ini niatan kita kumpul di masjid yang penuh barokah ini ialah untuk mencas iman kita, mencas ilmu kita, untuk lebih sangat menghargai ilmu agama Allah dan kita mengharap ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Lalu kemudian wa iqamus shalah,
napa iku wa iqamus shalah, mendirikan salat. Banyak orang yang sudah merasa dirinya Islam akan tetapi dia tidak mendirikan salat. Nggih. Salat adalah ibadah yang Rasulullah SAW diberikan oleh Allah dengan undangan spesial, Bapak Ibu. Rasulullah memberikan perintah, Allah memberikan perintah kepada Kanjeng Nabi haji, puasa, zakat. Niku lewat firman. Akan tetapi perintah salat Allah tidak lewat firman, melainkan Allah undang langsung beliau ke Sidratul Muntaha untuk berjumpa dengan zatnya Allah langsung. Niku apa pentingnya? Apa fungsinya? Saking pentingnya sholat. Ustadz, saya ada orang baik, tonggo saya baik, suka menyantuni anak yatim, sedekahnya gak kehitung lah. Uangnya ya apian, nyopoan, poso, zakatnya ya kuat, umrohnya ben wulan, hajine ben tahun. Tapi ya nun sewu gak sholat. Apakah dia orang baik? Bisa dikatakan di mazhab Imam Syafi'i, seluruh ulama mengatakan dia bukan orang baik. Mengapa? Karena disebutkan di dalam ayat Allah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat adalah hal perisai seseorang untuk tidak berbuat kemungkaran dan fahsy, keburukan. Maka dari itu orang bisa disebut orang baik apabila dia sholatnya tidak bolong-bolong. Nggih, alhamdulillah sing disampaikan Ustaz Mustafa niku gak bolong saiki. Nggih, yang sudah tidak bolong monggo introspeksi diri bareng-bareng. Sudahkah kita sholat tepat pada waktunya? Nah, loh, memangnya kalau sudah sholat tidak bolong apakah ada syarat lagi? Ya, itu syaratnya. Yang jenengan sudah tidak bolong, mudah-mudahan Allah berikan istiqomah pada panjenengan. Tinggal tolong diistiqomahi sholat tepat waktunya. Kenapa? Karena disebutkan orang yang sholat tepat waktunya adalah orang yang akan masuk surga duluan. Nah, jenengan mau keri-keri apa disian? Monggo sing api disian selip-selipan niku Bapak Ibu ya. Seperti itu juga sholat ya. As-salatu fi awwali waqtiha, afdhalus salati fi awwali waqtiha, riwayat Bukhari. Orang paling mulianya salat ialah di awal waktunya. Ya, di awal waktunya. Bahkan disebutkan di dalam sudah kita bahas ya sebenarnya di pertemuan yang sebelumnya. Orang yang mengundur-undur waktu salat, maka dia termasuk kategori penduduk neraka di surat Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbadhanna fil hutamah. Wailul likulli humazatil lumazah. Oh bukan, di surat Al-Maun, fawailul lil musallin. Neraka bagi orang-orang yang salat. Disebutkan di tafsir Imam Ibnu Abbas, kemudian di tafsir Baghawi dan lain sebagainya. Orang yang mengundur-undur sholat itu termasuk penduduk neraka. Na'udzubillah. Apabila seseorang ada hajat sehingga dia bisa mengundur, sehingga dia mengundur waktunya, maka diperbolehkan. Bukan sering-sering. Kalau ada keadaan tertentu dia mengundur sholat, misal dalam pekerjaan dia nggak bisa ninggalkan. Kemudian apabila seseorang itu masih dalam perjalanan jauh, dia belum nyampe, bisa dia boleh mengundur sholat. Tapi kalau dia sibuk di pawon, sibuk untuk resep-resep yang spesial, niku sing ibu-ibu niku, tolong berhenti dulu. Ketika sudah lagi masak, asik kan? Kalau lagi masak, kurang uyahnya lali ku. Yol uyahnya langsung dikasih. Garam langsung, jenengan tinggal sholat dulu. Matikan kompor. Jadi seseorang yang mengundur waktu sholat disebutkan fawailul lil musallin alladzina hum am sholatihim sahun. Orang termasuk orang-orang yang lupa dalam sholatnya. Ya. Jadi mengundur-undur sholat juga dilarang, Bapak Ibu.
Lalu kemudian, ini bahas masalah sholat ini sebenarnya sangat panjang, tapi saya ringkas saja terlebih dahulu. Insya Allah kita bahas di pertemuan selanjutnya karena keterbatasan waktu kita pada sore hari ini. Lalu kemudian wa ita'uz zakah. Wa ita'uz zakah. Apa zakah? Wa ita'uz zakah, mengeluarkan zakat. Ustadz, saya tidak mampu. Apakah saya wajib mengeluarkan zakat? Dilihat. Apabila seseorang bisa mengeluarkan, dia mendapatkan penghasilan yang lebih daripada pengeluarannya dalam satu bulan, maka dia tetap diwajibkan mengeluarkan zakat. Zakatnya itu fitrah, zakat diri sendiri wajib. Okay. Zakat mal nanti ada ketentuannya di bab zakat, insya Allah kita akan lanjut selanjutnya. Ya. Lalu kemudian wasaumu Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Orang kalau sudah sampai di bulan Ramadan, lalu kemudian dia tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu ibadah puasa, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Bagaimana meruginya? Disebutkan di riwayat, orang ketika bulan Ramadan berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala. Bisa dibayangkan di masjid ini dum-dum duit, sak jutaan. Ya, tapi ada orang yang paling softnya paling belakang, gak mau maju, ya, gak mau maju untuk ketika ini dibagikan uang, gak mau maju, memang wis males wis, kayak apa? Padahal di dalam ini sudah dapat semua. Berarti orang itu termasuk orang apa? Orang rugi, wong ono dum-duman duit kok. Begitu juga di bulan Ramadan. Allah mengobrol segala macam pahala yang diberikan, tapi dia menjauh, dia enggak sholat, dia enggak puasa. Maka apa artinya? Rugi awakmu. Wes entuk puasa Ramadan, wes entuk pahala bulan Ramadan, tapi enggak puasa. Banyak orang di luar sana, banyak orang yang sudah dikubur sana, mereka pengen kembali ke dunia untuk puasa sehari aja, benar-benar khusyuk puasa. Tapi kata Allah enggak bisa. Okay. Maka dari itu mungkin kita istiqomah juga dalam puasa Ramadan, ya. Puasa Ramadan bukan hanya menahan hawa nafsu dari terbitnya matahari, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, ya. Hawa nafsu makan dan minum, bukan. Puasa Ramadan niku diantaranya juga menahan hawa nafsu dari marah. Okay. Biasanya kak tuman ngamuan, ketika Ramadan ngamuan. Nah itu, kalau kita bisa menahan posisi hawa nafsu kita tersebut, insya Allah kita orang-orang yang an-najah. Nopo najah? Apa arti najah? Ini kitab jenengan lihat judulnya, Safinatun Najah. Nopo arti ini najah? Safinah artinya kapal, najah artinya selamat. Jadi kapal penyelamat. Di antara kitab fikih yang dasar ialah kitab Safinatun Najah ini. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jamaah Masjid Nurus Salam dan juga para kru dari tim Batu Beling. Wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan haji ke rumah Allah bagi yang mampu. Mampu yang dimaksud di sini adalah mampu rohani, mampu jasmani, mampu ekonomi. Rohaninya kuat, tapi jasmaninya gak kuat. Rohani yang dimaksud apa? Dia bisa ngaji, dia fasih belajar, dia fasih membaca doa-doa dalam bahasa Arab, tapi posisi dia lagi stroke. Ekonominya kuat, dia memiliki kekayaan. Wajib gak orang itu haji? Tidak wajib. Rohaninya dia, jasmaninya kuat, ekonominya kuat, akan tetapi dia gak bisa ngaji. Dia nggak bisa membaca doa dalam bahasa Arab dan lain sebagainya. Apakah wajib hajinya? Tidak wajib. Dia rohani kuat, jasmani kuat, isok ngaji ini enak. Yo alhamdulillah badannya seger, cuman dorong duit, belum punya uang. Apakah wajib? Belum wajib. Maka dari itu hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Berangkat haji bagi yang mampu. Mampu yang dimaksud mampu rohani, mampu jasmani dan mampu
ekonomi. Mudah-mudahan Allah berikan kemampuan ketiga-tiganya kepada kita semua hingga bisa berangkat haji semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Lalu kemudian kita lanjut ke bab selanjutnya, yaitu faslun, fasal. Arkanul, monggo dibaca sering-sering Bapak Ibu, dibaca kitabnya, dibuka, dilihat halaman bawahnya. Sorry, bukan halaman bawahnya, tapi fasal selanjutnya. Arkanul Islami sittatun, arkanul imani sittatun, rukun iman ada 6. Yeah. Manusia, umat Islam ini harus mengerti rukun Islam dan iman Bapak Ibu. Kenapa? Agar bisa menerima ajaran Kanjeng Nabi. Anda pengen mengetahui ajaran Kanjeng Nabi dan Anda pengen meyakini apa itu Nabi Muhammad dan siapa itu Allah, maka wajib kita meyakini rukun Islam dan rukun iman. Okay. Arkanul imani sittatun, antu'mina billahi. Apa itu? Beriman kepada Allah. Iman itu Bapak Ibu tidak bisa dilihat dari lisan. Nun sewu, ada di zaman Nabi sahabat yang munafikun. Mereka dengan lantangnya mengucapkan beriman kepada Nabi Muhammad, tapi mereka masih menyembah berhala. Berarti bagaimana? Rukun iman ini harus yakin, seyakin-yakinnya di dalam hati. Iman Anda, iman saya, nggak ada yang tahu kecuali Allah. Ya, makanya harus kita hadiri seperti majelis-majelis ilmu seperti sore hari ini agar kita mengetahui iman kepada Allah apakah harus apakah harus diutarakan, dikasih tahu ke orang lain atau cukup sendiri? Cukup sendiri. Kita iman kepada Allah. Kalau seseorang sudah beriman kepada Allah, maka dia pasti takut dengan Allah. Dimanapun dia berada. Dia takut berbuat maksiat, dia takut berbuat dosa, dilihat orang lain, ataupun dia sembunyi-sembunyi di kamar. Kalau sudah beriman kepada Allah, dia yakini Allah melihat. Ya, nah, sebenarnya saya ada cerita ini sih, cuman nanti kita akan bahaslah masalah beriman kepada Allah ya. Mas Umar sampai jam berapa ini? Jam berapa? 16.10. Tentang iman kepada Allah disebutkan di kitab Akhlak lil Banin. Ini kitab yang insya Allah barangkali antara anak-anak kita sudah pernah belajar kitab Akhlak lil Banin. Disebutkan ada seorang guru cinta sama anak muridnya. Saking cintanya guru tersebut sama anak muridnya ini, murid-murid yang lain hasut, iri, dengki. Nopo Ustadz iki senengane mbek fulan terus. Senengnya padahal awak dewi nilai 100 kabeh. Ya. Akan ketika si guru mendengar keluhan muridnya, lalu si guru mengumpulkan murid-muridnya itu, lalu memberikan masing-masing satu anak 1 ekor ayam. Diberikan 1 ekor ayam kepada anak-anak muridnya dan mengatakan kepada muridnya semua, silahkan kalian motong ayam ini, jangan sampai terlihat siapapun. Jangan sampai kelihatan siapapun, bawa ke sini. Wah, ini toh yuk gampang. Akhirnya lari seseorang ke bukit sana, ada yang lari ke hutan, ada yang lari pokoknya di tempat yang gak kelihatan siapapun. Ono wis langsung tugel langsung balik ning guru niki lho. Wis mari. Yai, wis mari, Syekh. Tek taruh. Ada yang lagi semuanya pokoknya sudah dipotong kecuali satu orang murid yang memang guru tersebut cinta sama murid itu. Dibawalah ayam ini masih utuh. Dan teman-teman yang membulinya itu mengatakan, "Le, jari ini seneng Ustadz iki ambek tapi kok ayamnya masih utuh, durung dibeleh." Istilahnya bahasa kasarnya goblok kok niki kandani kongkon beleh gak ketokan sapa-sapa ya, gak kelihatan siapapun. Wis. Akhirnya apa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Si ustadz tersebut, guru tersebut mengatakan kepada seluruh muridnya, "Ya auladi, wahai murid-muridku, wahai anak-anakku. Engkau tahu siapa yang tidak menyembelih ayamnya di kelas ini?"
Ya disebut itu. Ya iku Ustaz, muridnya jenengan sing jenengan seneng iku. Semua mata menuju si anak murid tersebut. Akhirnya si guru itu mengatakan, ini sebab saya cinta sama dia. Dia ditanya ya, kemudian, ya Fulan, kenapa engkau tidak menyembelih ayam yang tak amanati untuk engkau belih? Jangan kelihatan siapapun. Kata si anak tersebut, wahai guruku, aku sudah keliling kemana-mana. Aku sudah menuju hutan. Aku sudah sembunyi masuk kamar. Aku sudah masuk kandang. Gak ada siapa-siapa. Tapi ada Allah. Si murid-murid yang lain baru sadar. Astagfirullah. Yuk kena koncoku iki. Ya. Berarti apa? Wahai murid-muridku, delok jawabin muridku iki. Delok jawabani koncomu ini loh, yang kamu bully. Gak mau dibeleh. Saya kan perintahnya jangan menyembelih, jangan terlihat siapapun. Bukan jangan kelihatan orang, jangan menyembelih kelihatan siapapun. Lah Allah siapa? Allah zat yang melihat kita. Apa yang kita lakukan? Makanya nanti di padang mahsyar, Bapak Ibu, ada layar proyektor. Mungkin di lantai 2 ada proyektor ya. Itu yang versi mini, sangat mini sekali. Di hari kiamat nanti, di padang mahsyar, ada super mega proyektor yang besar. Di sana akan dinyalakan lapak tilas kehidupan kita selama kita hidup di dunia. Perbuatan baik apa yang kita lakukan, perbuatan buruk apa yang kita lakukan, dilihat oleh seluruh umat manusia. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu, malunya kita berbuat dosa terus kita dilihat. Allah, itu di hari yang mana keadilan tidak ada yang lebih adil kecuali Allah Azza wa Jalla. Ditonton semua orang, review atau apa namanya, perbuatan kita selama hidup. Baru ditimbang oleh Allah. Apabila ditimbang yang beratan, sebelah kanannya amal baiknya lebih berat daripada amal buruknya, udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah engkau ke dalam surgaku dengan selamat. Apabila amal buruknya lebih besar daripada amal baiknya, Allah, ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, coba aku dulu jadi tanah. Gak ono hisab-hisab gini. Maka dari itu Bapak Ibu, pentingnya seseorang beriman kepada Allah dari dini, dari kecil, dari anak-anak kita yang kita bawa pada sore hari ini di masjid ini untuk mendengarkan majelis taklim, untuk belajar ngaji bareng ini. Fungsinya apa? Agar mereka kedepannya menjadi penerus Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu kemudian, antu'mina billahi wa malaikatihi, dan beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Siapa malaikat Bapak Ibu? Malaikat adalah hambanya Allah yang dia hanya beribadah saja. Tidak makan, tidak minum, hanya ibadah. Ada Allah, disebutkan ketika Rasulullah Isra Mi'raj, Allah menciptakan malaikat dalam keadaan ruku. Ruku terus sama Allah sampai hari kiamat. Ada malaikat yang diciptakan oleh Allah dalam keadaan sujud. Sujud terus sampai hari kiamat. Ada malaikat yang sedang berdiri sambil bertasbih. Berdiri terus sampai hari kiamat. Makanya ada istilah manusia itu bukan malaikat. Yo anjene. Yo memang manusia itu bukan malaikat. Malaikat levelnya sudah lain. Kita manusia hawa nafsunya banyak, besar. Malaikat hamba Allah yang Allah ciptakan tanpa hawa nafsu. Yang Allah ciptakan apabila Allah menyuruhnya sujud terus sampai hari kiamat. Gak ubah-ubah. Subhanallah. Nah, pertanyaannya sekarang, malaikat jumlahnya ada berapa? Nih, monggo, siapa yang tahu ini? Ada berapa malaikat? Bagus, ada yang jawab, terdengar. Ada 10. Itu yang wajib kita hafal, yang wajib kita ketahui. Tapi jumlah malaikat seperti kuota internet panjenengan, unlimited, tak terhingga, tak terhitung, seperti logonya Indihome misalnya, paket wifi unlimited ya. Tapi saya ono batas kuota 700 giga kok diperlambat dan lain sebagainya. Okay. Tapi jumlah malaikat berapa? Tidak terhitung. Okay. Tapi yang wajib kita hafalkan ada 10. Monggo, siapa yang hafal nih?
Yang pertama malaikat siapa? Jibril. Apa tugasnya? Yang paling get suara nih. Apa tugasnya malaikat Jibril? Menyampaikan wahyu. Kemudian malaikat Mikail. Apa itu tugasnya? Oh, paling get lantai 2. Membagi rezeki. Yang ketiga, Israfil. Siapa malaikat Israfil? Yang meniup sangkakala. Apa arti sangkakala? Bukan, iki seringane trompet. Mari ini tahun baru, mari ngono trompet. Anu iku lho, kanggone Israfil. Oh, aduh, hati-hati. Banyak yang banyak yang menyalah tafsirkan trompet itu trompet seperti yang sekarang. Terus ada ya, sing trompet-trompet model zaman kita kecil dulu di di buku-buku atau di kartun-kartun trompetnya ada seperti gajah atau seperti apa. Bukan. Bentuknya bukan seperti itu, Bapak Ibu. Trompet itu makanya tidak disebut trompet saja nih. Nggih, sing nafsir trompet itu sapa gak ngerti. Sangkakala yang disebut. Ya, meniup tiupannya bagaimana? Disebutkan di tafsir apabila si Israfil itu meniup yaitu alat tersebut ya. Bagaimana bayangannya? Bagaimana ini kita harus menafsirkan yang benar. Sangkakala itu bukan trompet. Nggih, bukan trompet, tapi apabila ditiup dunia ini hancur semua. Apabila ditiup semuanya hancur. Gunung hancur, lautan keluar, orang-orang lari. Ya, disebutkan di surat An-Nazi'at ya. Suami nggak kenal istri, istri nggak kenal suami, orang tua nggak kenal anak, nafsi, sendiri-sendiri, urusanmu gak ngerti, iki banjir, iki wes dewean, pengen selamat semuanya. Itu tiupan sangkakala pertama, habis semua dunia ini. Semuanya dengan ya Allah, itu hari yang mudah-mudahan kita nggak mengalaminya, mudah-mudahan anak turunan kita juga jangan mengalaminya dulu. Hari yang mana benar-benar hari itu seram sekali. Hari yang sangat seram. Mau minta tolong bagaimana lagi gak bisa. Sudah. Karena sudah tiupan pertama, semuanya wajib habis. Semuanya wajib meninggal. Baru kemudian tiupan yang kedua, dibangkitkan. Yang sudah meninggal sebelum kiamat, dibangkitkan lagi di alam kubur. Yang sudah meninggal karena itu, dibangkitkan semua. Baru yaumul hisab. Lalu kemudian, ini malaikat diterusno sampai jam 5 ya ente. Saya percepat ya. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Penyabut nyawa. Kemudian malaikat Mungkar, Nakir. Ini malaikat yang paling seram. Ya, bukan paling seram ya. Istilahnya paling di antara malaikat yang sangar ketika menanyai seseorang di alam kubur. Kita, Bapak Ibu, ya, kalau sudah masuk ke dalam ukuran 2 meter kali 2 meter, 2 kali 3 meter, rumah kita, ya, anak, suami, anak, istri, harta, gak ada yang nemani kita. Sudah, selesai. Di situ kita sendiri, di situ kita merasa nyaman kalau kita sering baca Quran. Di situ yang gak ada PLN, gak ada AC, gak ada kipas, gak ada HP. Di situ kita hanya berbalut dengan kain kafan. Kita diam, gak lama datanglah malaikat Mungkar Nakir. Seseorang apabila sudah ditanya, sudah dibilang man rabbuka, siapa Tuhanmu? Oh, iki gak ngerti. Nah itu mulai hukuman pertama sebelum seseorang di hari kiamat. Orang-orang yang disiksa di alam kubur merasa dirinya ini sudah neraka ta? Belum, ini belum neraka. Ini sih buru kubur. Ini alam kubur. Kalau gak iso jawab sopo Tuhanmu. Man nabiyuka, tidak bisa menjawab lagi. Terus disiksa oleh Allah hingga dia merasa siksaan-siksaan yang dia dapatkan di alam kubur seakan-akan ini sudah neraka. Padahal belum, ini belum neraka, ini masih alam kubur. Pertama kita alam dunia, kemudian kita di alam kubur, lalu alam akhirat. Prosesnya lama Bapak Ibu. Lalu kemudian ini, ketika seseorang sudah masuk ke liang lahat, ditinggal, sak cinta-cintanya suami kepada istri, sak cinta-cintanya istri kepada suami, sak cinta-cintanya anak kepada orang tuanya, apabila dia sudah dalam liang kubur, 1000% yakin tidak mungkin mau nemeni di kubur. Yakin.
Karena itu adalah yang kita bawa sekarang ini cuma iman Islam kita saja, Bapak Ibu. Ibadah kita saja. Yang nemani kita, yang nerangi kita, ya bacaan Al-Quran itu. Ya pahala kumpulnya kita di majelis ilmu seperti ini. Baru kebayang proyektor itu di alam kubur. Kon awakmu wis mari menuntut ilmu. Iki pahala nih. Ada sejuk. Orang-orang yang sudah ahli ibadah, orang-orang yang ahli sholat, orang-orang yang ahli puasa, orang-orang yang ahli zakat, orang-orang yang baik kepada tetangganya, baik kepada temannya, baik kepada orang-orang lain yang dia ketahui apapun tidak dia ketahui, akhlaknya baik, maka itu yang mengademkan dia di alam kubur. Saking enaknya di alam kubur, dia merasa, iki wis surga dah. Dereng, ini belum surga, ini masih alam kubur. Orang yang sudah nikmat merasa di alam kubur, merasa seakan-akan ini sudah surga. Orang yang kena siksaan di alam kubur seakan-akan merasa ini neraka. Maka dari itu, malaikat mungkar dan nakir ini malaikat yang tanpa kompromi. Gak bisa dibuat main, gak bisa dibuat bercanda. Meskipun naudzubillah min dzalik di akhir zaman ini banyak ya yang buat lelucon-lelucon yang mungkin tidak lucu kalau menyangkut pautkan malaikat. Malaikat tuh gak ngurus awakmu ngerti sosmed, berapa followermu, berapa subscribermu, berapa penganutmu, gak ngurus. Yang penting malaikat lihat, hei kamu ini imanmu ya apa, sholatmu ya apa. Khususnya sholat. Orang baru dilihat amal perbuatannya setelah sholatnya. Kalau ketika pertama kali malaikat mungkar melihat seseorang sholat full, ibadahnya lengkap, baru dia lihat amal-amal lainnya. Ketika malaikat melihat membuka amal kebaikan seseorang, sholatnya ada yang bolong dan bahkan menyia-nyiakan sholat, tidak mungkin malaikat melihat amal kebaikan yang lainnya. Na'udzubillahi min dzalik. Itu hari serem sebenarnya Bapak Ibu. Maka dari itu, malaikat mungkar nakir, raqib dan atid. Siapa dia? Monggo dilihat, dicek pundak kanan jenengan, pundak kiri. Raqib yang mencatat segala macam kebaikan yang Anda lakukan ketika di dunia. Atid adalah pencatat segala macam keburukan manusia di dunia. Anda mau ngelah apapun ketika di dunia, ketika di akhirat gak bisa. Sudah ada pencatat yang sudah diamanatkan oleh Allah untuk mencatat. Ketika seseorang bersedekah gak dilihat oleh orang lain, gak ada masalah. Kita gak butuh pujian orang. Yang kita butuhkan iki loh, malaikat raqib iki loh nyatet. Dan ingat Bapak Ibu, malaikat raqib kalau sudah disuruh sama Allah untuk menulis segala macam kebaikan, pasti tidak luput. Pasti tidak luput. Begitu juga dengan malaikat atid. Ya. Ketika kita sembunyi melakukan dosa, mau dimanapun kita berbuat dosa, tetap dicatat kali malaikat atid. Meskipun menurut kita nggak ada yang lihat. Itu perantara Gusti Allah untuk menyampaikan pahala dan dosa seseorang. Lalu yang terakhir, malaikat Malik dan Ridwan. Wah, ceritanya ada yang panjang nih sebenarnya Malik dan Ridwan. Diceritakan, disebutkan di hadis yang panjang juga, hikmah dari malaikat Malik dan Ridwan. Malaikat Malik ini malaikat yang Nabi ketika Isra Mi'raj niku kaget. Sampai berkata kepada malaikat Jibril, "Itu siapa?" "Ya Jibril." Gak senyum sama sekali. Malaikat sing paling sangar, sing paling medeni sebenarnya malaikat Malik. Kenapa? Dia tugasnya ngelempar manusia semuanya ke neraka. Ketika Rasulullah lewat di neraka, melihat dari kejauhan, malaikat Nabi Muhammad berkata kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, siapa dia? Aku tidak melihat senyuman setitik pun di wajahnya." Itu Malik. Dia penjaga pintu neraka. Tidak ada ampun. Di hari kiamat disebutkan di riwayat ya, disebutkan di Al-Qur'an juga, Ketika malaikat Malik memasukkan semua umat manusia yang zalim kepada dirinya sendiri dan kepada Allah, masuk ke neraka semua sampai ngomong apa? "Kau nok mana tah manusia iku? Endi ayo ben murup iki api neraka iki." Saking apa? Saking wis entek, saking sudah habisnya manusia untuk dilempar ke neraka sampai halim talati ya. Hal min mazid ya, sampai disebutkan kon wis full dah, berkata kepada neraka. Ini lemparan mana manusia-manusia. Jadi malaikat Malik itu tolong gak bisa diajak kompromi, gak bisa sudah. Paling sangarnya malaikat. Mudah-mudahan kita gak ketemu malaikat Malik, Bapak Ibu. Kita ketemunya malaikat Ridwan. Siapa Ridwan? Malaikat yang murah senyum.
yang mengucapkan assalamualaikum, selamat datang ke surga, monggo masuk. Winara, aduh enak malaikat Ridwan. Ustadz kalau gitu saya tak kasih nama anak saya Ridwan, monggo. Mugi-mugi masuk ketemu malaikat Ridwan, masuk surga ketemu malaikat Ridwan di hari kiamat kelak insyaallah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita berhenti di wa malaikatihi. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi taala. Semoga apa yang kita bahas pada sore hari ini bermanfaat. Ngapunten ingkang kathah, wasbillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembacaan di bab pertama dalam kitab Safinatun Najah. Barangkali ada dari para jamaah yang ingin menanyakan tentang apapun yang tadi telah disampaikan oleh Ustaz Mustafa ataupun dari teman-teman, barangkali ada yang ditanyakan, monggo ada sisa waktu untuk tanya jawab seputar keimanan atau seputar keislaman, karena tadi yang dibahas terkait rukun Islam atau rukun iman. Monggo barangkali ada dari jamaah yang bawah dan jamaah atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kami ingin penjelasan sedikit tentang malaikat yang siap mencabut nyawa kita. Itu bagaimana hukumnya kalau kita menasihatkan seperti kafan, seperti maisan, itu bagaimana pada orang yang masih hidup dan memberatkan atau merepotkan orang yang masih hidup? Juga saya ingin mohon penjelasannya. Pertanyaan bagus. Terima kasih. Malaikat Israel adalah malaikat yang juga tanpa kompromi ketika mencabut nyawa. Kalau memang ajal seseorang sudah datang, la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Tidak mungkin dimajukan 1 detik, tidak mungkin dimundurkan 1 detik. Ini juga terjadi pada saat malaikat Israel ingin mencabut nyawa Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau mau dicabut nyawanya Nabi Muhammad, satu-satunya makhluk yang dimintai izin sama malaikat Israel ialah Nabi Muhammad. Datang dengan mengetuk assalamualaikum, bertemu dengan Nabi Muhammad, nyuwun pamit mau mencabut nyawa. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Muhammad, sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawa. Tapi Tuhanmu Allah Azza wa Jalla berpesan kepadaku, apabila engkau mau diundur waktu meninggalmu, aku akan undur. Aku tidak akan mencabut nyawamu. Kata Nabi Muhammad, ya Israel, apabila telah ajalku datang, saat ini juga aku pamitkan, aku izinkan, ambil nyawaku sekarang. Jangan kau minta izin, ambil sekarang. Setelah itu malaikat Israel mencabut nyawa Nabi dengan sangat mudah. Sampai mengatakan malaikat Israel, tidak pernah selama ini dan sampai hari kiamat aku mencabut nyawa hamba Allah yang paling ringan setelah Muhammad. Saking apanya? Saking mudahnya Kanjeng Nabi. Saking enaknya dicabut nyawanya Nabi Muhammad. Malaikat Israel mengatakan ini paling mudahnya seseorang ketika dicabut nyawanya. Tapi Bapak Ibu, apa yang disebutkan kata Nabi Muhammad ketika naza sakaratul maut? Rasulullah mengatakan, innal mauta la sakarat
Sesungguhnya kematian itu sakit. Duh. Kenapa? Menurut Nabi Muhammad, beliau mengatakan sakit. Tapi menurut Israel, tidak sakit, paling mudah, paling enak. Sampai-sampai saking mudahnya ketika itu Nabi Muhammad mengatakan, taruh kesakitan umatku di sebelahku. Semuanya. Jadi biar umatku semuanya itu meninggal dalam keadaan gampang, enak, tanpa sakit. Katanya malaikat Israel, tidak bisa ya Muhammad. Tidak bisa wahai kekasih Allah. Terus bagaimana ya Israel? Kata Israel, terserah engkau, tapi jangan engkau minta semuanya dilimpahkan kepadamu. Akhirnya apa? Kalau begitu ambil kesakitan umatku 50%, istilahnya separuh dari umatku sampai hari kiamat, rasa sakitnya timpakan ke aku. Kata Israel, baiklah, umatmu yang beriman, umatmu yang bertakwa kepada Allah, semuanya terwakilkan olehmu. Okay. Jadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh, ini insya Allah sudah terwakilkan, sakitnya separuh sudah diambil Kanjeng Nabi. Tinggal pilihannya di kita mau jadi orang soleh apa mboten. Ya, jadi apabila kita ingin menjadi orang soleh, meninggalnya kita enak, gampang. Karena sebagian sudah diambil sama Nabi Muhammad. Okay. Jadi bagaimana persiapan kita, Ustaz? Lah, persiapan kita ya pastinya dengan menghiasi kehidupan kita dengan keimanan itu tadi, Pak. Apakah boleh seseorang siap kain kafan mulai sekarang? Apakah boleh seseorang menyiapkan kain kafan dari dia sebelum ajalnya tiba agar tidak memberatkan anak, sanak, keluarga, familinya? Boleh. Sunnah bahkan. Sunnah. Disebutkan salah satu sunnah seseorang agar sebelum menghadapi kematian, surat wasiat. Wasiat. Sunnah itu surat wasiat. Surat wasiat yang pertama yang disunahkan khususnya di dalam fikih mazhab Imam Syafi'i, bukan masalah surat wasiat harta. Bukan wasiat harta niki rumah yang satu gawe toleku sing sapa jenenge misalnya, gawe sing niki. Jangan, bukan harta. Wasiat yang pertama ialah aku wasiatkan, monggo panjenengan nanti yang sudah dewasa lah. Umur itu tidak dilihat, harus umur 50 ke atas guys surat wasiat. Itu yang salah persepsi, ya. Seumuran saya pun istilahnya, bahkan di bawah saya pun, saya semenjak kuliah itu sudah bikin surat wasiat sebelum nikah saya dulu. Untuk apa? Untuk jaga-jaga. Setelah saya tahu ilmunya wasiat itu sunnah, saya buat. Apa? Saya wasiatkan kepada istri saya dan anak-anak saya, semoga kalian semuanya bertakwa kepada Allah. Itu pertama. Ingatkan anak istri untuk takwa. Tulis tangan, tidak apa-apa. Baru ketika panjenengan ada kelebihan harta, apabila Anda punya harta, agar anak Anda tidak kisruh, ditentukan dari sekarang. Anak-anakku, tolong, tidak punya apa-apa, kecuali misalnya 1 kilo emas. Wah, kayak 1 kilo emas. Yo misalnya dibagi, pastinya agar anak-anak tersebut ini akhirnya merembet ke wasiat akhirnya. Jadi yang terpenting wasiat itu akhirnya ke waris nanti. Ilmu waris itu panjang sebenarnya. Jadi wasiat itu yang pertama takwa kepada Allah, tulis. Ya, selama itu kemudian panjenengan tulis, nak, istriku, anak-anakku, aku punya harta ini. Mohon dibagi sesuai syariat Islam. Semoga kalian akur hingga anak turunan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niku simpen, taruh di bawah lemari. Taruh, jangan boleh buka kecuali nanti nih aku udah ada. Kalau aku sudah tidak ada, buka. Seneng-seneng dilalau isine mek takwa kepada Allah saja. Loh, itu paling luar biasa sebenarnya. Dan disebutkan para ulama mengatakan orang yang kalau sudah nulis surat wasiat umurnya makin panjang. Lah, monggo langsung wis menteri panjang umur langsung gaib. Bener, orang jangan salah persepsi. Oh, surat wasiat meden-medeni niku Ustaz Mustafa, nggarai nangis-nangis terus. Bukan. Orang yang nulis surat wasiat insya Allah umurnya lebih panjang dari orang yang tidak menulis surat wasiat. Jadi kurang lebihnya seperti itu, Pak. Semoga terjawab. Sama-sama.
Monggo barangkali ada yang teman-teman di atas atau dari jamaah ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi menyampaikan bahwa tentang sholat di awal waktu adalah yang terbaik. Memang kalau kita membandingkan antara kita umroh di Mekah, semua rata-rata tutup langsung kondisi. Tapi di Indonesia kita belum melakukan seperti itu. Apakah ini karena perbedaan madzhab atau bagaimana? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan juga yang bagus dan sering terjadi, ya. Sering menjadi pertanyaan kita, ya. Apakah itu perbedaan madhab ketika kita yang sudah pernah umroh, ya, yang sudah pernah haji, ketika adzan nutup semuanya, ya. Ketika adzan tutup semua toko-toko, semuanya bergerak menuju Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, ya. Itu adalah pembelajaran kepada kita semua, Bapak Ibu. Ritme pembelajaran. Kita mungkin selama ini tidak mengerti sholat awal waktu itu harusnya bagaimana. Makanya Allah berikan kelebihan rezeki kepada kita, disuruh Allah dipanggil oleh Allah untuk umrah. Itu loh, yang benar. Itu loh, yang benar. Makanya ketika seseorang sudah umrah, sudah haji, melihat ketika Allahu Akbar, ditutup semua. Toko-toko tutup. Baru mau beli, Pak, nanti aja habis sholat. Supaya apa? Supaya kita belajar dengan peradaban Islam sesungguhnya. Untuk madhabnya, mereka niku sebenarnya dahulu sebelum pada zaman sekarang, madhabnya madhab Syafi'i. Yang sekarang sudah dikuasai oleh madhab Maliki. Akan tetapi, pada hakikatnya, hal tersebut sudah disampaikan oleh para wali songo sebenarnya. Ketika datang ke bumi Indonesia, para wali songo itu membuat syariat atau mensyiarkan dakwah Islam dengan masing-masing syiarnya. Ada yang dengan macam-macam. Ya. Kalau kita bahas masalah syiarnya wali songo, di antaranya sholat tepat waktu, yaitu dengan menutup toko atau menghindari pasar. Nah, akan tetapi niku Pak, zaman semakin berubah, ya. Akan tetapi kalau memang keimanan kita bisa buat dari sekarang, kita bisa susun ini dari kecil-kecil dulu, dari misalnya kampung dulu, anak-anak kampung kalau wis wae salat, ayo budal ning masjid. Dari mulai seperti itu kita mulai dari kampung apa? Bogorami, dari pertama ini dari Bogorami, ya, Bogorami makam. Kemudian kampung sebelah niru, insya Allah balak musibah nggak ada. Insya Allah terhindar kita semua dari balak musibah. Itu tujuan. Bahkan kalau memang kita mengutamakan ibadah sholat, itu insya Allah janji Allah akan menjaga. Allah akan memberikan keselamatan. Apapun yang terjadi, gempa bumi yang terjadi, gunung yang meletus, banjir bandang, apabila di suatu tempat terdapat banyak orang soleh, insya Allah yang nggak soleh kena ciprat. Insya Allah yang tidak taat kepada Allah terselamatkan. Begitu juga dengan di suatu tempat yang banyak orang maksiatnya. Ada orang solehnya sedikit, sing maksiat luwe akeh. Maka disebutkan di dalam hadis Nabi, al-bala'u musibah itu merembet. Orang yang soleh tadi, kalau orang solehnya banyak, bisa menyelamatkan suatu daerah. Orang yang maksiatnya banyak, yang soleh sedikit, yang soleh sakno. Al-bala' musibah itu merembet. Kata Nabi Muhammad SAW di dalam salah satu sabdanya. Maka dari itu bukan karena mazhab, itu memang karena peradaban Islam, agar supaya yang belum berangkat umrah, mudah-mudahan Allah berikan keluasan rezeki, supaya bisa berangkat ibadah umrah. Ya, supaya panjenengan lihat kota Mekah, Madinah, apabila azan ditutup semuanya tuku. Ya. Setelah kita melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang di kota Mekah dan Madinah, baru bisa kita praktekkan di negeri kita, insya Allah, di kampung kita khususnya terlebih dahulu. Wallahu a'lam. Terima kasih. Mungkin untuk pertemuan pertama ini cukup, ya, Ustaz.
Mohon koreksi untuk kesimpulan terakhir, tadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Pak Siswo, kurang lebih bagaimana hukum yang menyiapkan kain kafan sebelum mati, dan dijawab antaranya sunnah, termasuk juga menyiapkan wasiat dan lain-lain. Yang kedua, apakah sholat awal waktu adalah perbedaan madhab? Jadi disampaikan tidak ada perbedaan madhab, hampir setiap madhab menyarankan semua sholat awal waktu. Itu hanya tergantung kadar keimanan kita atau peradaban, gitu ya. Jadi kurang lebih untuk pertemuan majelis taklim sore ini bisa diakhiri. Sebelum kita akhiri majelis taklim ini, mungkin dari jamaah Masjid Nur Salam atau dari Pak Han, dari Pak Kusmun, insya Allah acara majelis taklim ini kita laksanakan insya Allah rutin tiap bulan. Monggo teman-teman atau tetangganya atau jemaah yang lain bisa diajak di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ngapunten, tanpa harus mendapatkan undangan atau apa, karena ini sistemnya atau sifatnya terbuka untuk umum. Kita belajar bersama, insya Allah istiqomah. Insya Allah istiqomah. Nanti kita menyesuaikan waktunya Ustaz Mustafa, kapan bisanya di pertemuan selanjutnya. Kurang lebih itu dari saya. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana bihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina saqiyan wa la marhuma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan min haitsu la yahtasib. Allahumma ja'alna min ahli shadaqah. Allahumma ja'alna min ahli istiqamah. Allahumma ja'alna min ahli al-qanaah. Allahumma ja'alna min ahli salatil jamaah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dini. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Engkau mengetahui apa yang ada di dalam lubuk hati kami, maka kabulkanlah segala doa-doa kami. Allahumma ya Allah, sesungguhnya Engkau menjadi saksi duduknya kami beriktikaf di Masjid Nurus Salam ini semata-mata untuk menegakkan syariat-Mu, yaitu ilmu agama Islam. Allahumma ya Allah, maka dengan duduknya kami ini, ampunilah segala dosa-dosa kami. Pintarkanlah kami dalam mempelajari ilmu fiqih. Pintarkanlah kami dalam mengamalkan ilmu agamamu yang lain. Jadikanlah ini adalah perantara jalan kami menuju jalan surgamu, ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah seluruh umat Islam menjadi taat kepadamu. Allahumma ya Allah, selamatkanlah kami, selamatkan keluarga kami, selamatkanlah seluruh orang-orang yang menanggalmi. Allahumma ya Allah, ya Rahman ya Rahim, berikanlah kepada kami rezeki yang luas, berikanlah kepada kami harta yang melimpah ruah dan barokah. Allahumma ya Allah, apabila ada di antara kami dalam keadaan sakit, maka sembuhkanlah. Apabila ada di antara kami dalam keadaan berhutang, maka lunaskanlah. Apabila ada di antara kami yang masih belum memiliki harta, memiliki jodoh, maka berikanlah jodoh yang soleh dan soleha. Apabila ada di antara kami yang belum memiliki keturunan, maka berikanlah kami keturunan hafid Quran, ya Rahman ya Rahim. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa innam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bihaqqi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad.